kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Isya secara berjamaah yang nantinya akan dilanjutkan dengan ibadah sunnah berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Jamaah rahimakumullah, sebelum masuk ke materi pembahasan kita pada malam hari ini, ada salah satu syiar ya, yang juga menjadi ajaran dari ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tentang mendoakan keluarga kita yang telah mendahului kita, sebagaimana yang tadi sebahagian sudah disampaikan oleh protokol. Tapi di sini ada lagi kutipan dari pengurus masjid. Jadi saya sebutkan nama-namanya dan kita sama-sama mengirimkan atau membacakan suratul Fatihah kepada almarhum dan almarhumah yang niat pahalanya kita kirimkan kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, adapun mereka yang akan kita kirimkan bacaan atau pahala bacaan suratul Fatihah, yang pertama itu Bapak Lawau, yang kedua Hatijah, yang ketiga Hajjah Dahlawiyah, yang keempat Haji Solihin, dan yang kelima Bapak Ahmad Dawirah. Ilaihim al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah. Jamaah rahimakumullah, di mukaddimah atau ayat mukaddimah yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Furqan itu tentang ciri-ciri hamba yang maha rahman. Dan inilah juga menjadi tema pembahasan kita malam ini. Karena saya lihat anak-anak kita juga rekam buku, catat memang minat. Jangan mau Pak pulang baru ditanya siapa nama ata, apa judul cara mata, minta tolong tanda tangan tak, di mana kita tinggal. Jamaah rahimakumullah, adapun tema kita pada malam ini adalah ciri-ciri hamba Allah yang maha rahman. Ciri-ciri hamba Allah yang maha rahman, itu kita memuji. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabakumul jahiluna qalu salam. Dari pertama ini yang saya bacakan tadi, bahwa di antara ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih, yang maha rahman itu adalah yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan rendah hati,
memandang intip orang lain. Gak pada gertak bawahan awas lo, kupecaku itu. Takabur. Yang kedua karena ketampanannya dari segi fisik. Dia gagah, maco, cantik, sehingga dengan kegagahannya merendahkan orang lain. Yang ketiga dari segi strata pendidikannya. Nah ini juga tantangan kita bagi mubalik. Tantangannya di mana? Kalau tidak disebutkan gelata, sembarang bilang orang. Disebut gelata, dia bilang miacem. Jadi serba salah Pak. Pernah ku coba dua-duanya. Ada pernah masjid. Saya tidak sebutkan gelata, nama saja. Ia rokok musuh masih dia kasih pandangan itu. Tapi saya diam saja. Tapi ketika selesai khutbah, datang di dekatku. Ustaz, di mana kita tulis SMA? Saya bilang, oh SMA saya, Pak saya di Mampeka. S1 ku di UMI, ambil akhirnya filsafat. S2 aku di UIN Alam. Oh, S2 kita paling saya bilang iya. Agak bertuah. Disinilah perlunya kita. Dia nomor tinggi capa sih dia lupa tahu. Jangan kita terlalu laku memandang itu orang lain. Apalagi dengan maaf saja. Banyak orang tidak pernah dilihat kuliah, tiba-tiba sarjana. Tidak pernah didengar dia kuliah S2, tiba-tiba master. Tidak pernah didengar pergi kuliah, tiba-tiba doktor. Ada sebagian orang. Dan kesarjanaan ini bukan jaminan bahwa memiliki keilmuan di bidang kesarjanaan ini. Berat. Disinilah perlunya hati-hati. Siapa lagi yang berpotensi? Tadi itu adalah kekuasaan dari segi fisik yang bagus, kemudian strata pendidikan. Yang keempat strata sosial. Ya kui di UGE, Arungi, Buang, Andi, Makassar, Karai. Ya. Kalau di Lubu, Oku. Dengan kebangsawanan ini terkadang kita pandangin ke orang lain. Jamaah rahimakumullah. Dan apa yang paling berbahaya di antara itu? Yang paling berbahaya itu adalah merasa paling bertakwa di antara kita. Karena merasa paling bagus agamanya, sehingga gampang mensesatkan orang lain, gampang mengkafirkan orang lain, gampang membid'ahkan orang lain. Pokoknya amaliannya saya paling benar. Maaf saja, kita juga sebenarnya terkadang jamaah tidak sadar melakukan itu. Di mana? Anak-anak kita, ya, ketika hendak sholat, disinilah perlunya belajar psikologi anak-anak. Anak-anak itu bersyukur Pak kalau masuk masjid, jangan diusir. Bersyukurlah kalau ada anak-anak kita sudah berusaha ingin menenangkan diri, berusaha berterpisah dari teman-temannya yang ribut, mengambillah posisi di pinggir atau ada di tengah. Ada tuh orang aku mentor pokoknya mau di mana kok? Malah ini mau kan orang. Siapa yang tanggung jawab? Kita Pak. Dan kita terkadang ketika anak kita sudah sadar ingin memperbaiki diri, selalu kita merasa kita yang dewasa yang paling berhak. Pertanyaannya, siapa kira-kira lebih dekat dari Allah ketika beribadah? Kita yang tua atau mereka? Nah, demikian Pak. Saya terkadang belajar menekan keegoan saya di depan anak-anak saya. Ketika saya ditegur, saya harus mengevaluasi itu aja kalau segini. Nah, terkadang kita sulit menerima masukan dari anak kita. Jamaah rahimah, inilah yang perlu kita evaluasi. Sama dengan anak-anak kita yang terkadang ribut di masjid itu wajar. Wajarnya di mana? Anak-anak yang salah itu kalau kita orang tuanya yang ribut di masjid. Nah, bagaimana anak-anak yang ribut? Tanggung jawabnya bapaknya, tanggung jawabnya bapaknya. Karena ada sebagian orang tua suruh anaknya ke masjid, nah dia tidak pergi. Kita anak saya dalam masjid. Nah, bagaimana cara takdir kepada anak-anak itu? Caranya itu adalah ambil anaknya di samping kiri kanan tak. Anakku saja, kita ini ustaz penceramah, terkadang ada di satu di kiri, satu di kanan, si mobil-mobil. Anak ustaz ini. Bagaimana kalau tidak ada orang tuanya?
Nah kita tidak ada tanggung jawab orang tuanya dipukul di belakang malah kan? Tanggung jawab bisa kita nih orang tua. Jadi perlunya di sini orang tua dampingi anak kita. Kita juga yang ada di sini yang tidak ada, tak anggap kalian kita. Bagaimana pendekatan psikologinya kepada mereka? Kemudian selanjutnya, ini yang paling berbahaya adalah merasa paling kaya di antara kita. Sehingga dengan kekayaan yang memandangkan orang lain. Apa dalil tentang kenistaan orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibar." Sisa-sisa natama surga sidir patah. Sekali-kali tidak akan masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ketakaburan. Nabi bilang ini, saya mau mengartikan, walaupun hanya sebesar biji zarah. Kalau orang Bugis mengatakan yang memberikan contoh biji zarah itu makai pada Athena kama-kamai, agak ya sekama-kama punya ayat. Nah, itu ayat itu kecilnya luar biasa. Nah, perumpamaan yang biasa diambil orang Bugis sebesar hatinya itu binatang. Jadi sekecil apapun sifat sombong angkuh dalam diri, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah. Nah, ya dolar cinta surga. Ketika Nabi menyampaikan ini, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Surah Allah Ta'ala, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang suka thawbuhu hasanan, pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, alas kakinya juga bagus?" Apa kata Rasulullah? "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibr batarul haq wa ghamdun nas. Allah itu indah, menyukai keindahan. Nah, kemudian Rasulullah mempertegas al-kibr batarul haq wa ghamdun. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur itu ciri-cirinya batarul haq, mengabaikan kebenaran. Nah, pandang inteng kebenaran, dipengajari baca ini, macam lah ini cirina, macam lah matanya. Kalau dikasih tahu, merah matanya, merah telinganya. Jadi evaluasi diri Anda usah tunjuk orang. Kalau kita sampaikan kebenaran, nah emosi ini, masalah kita. Walaupun nas memandang inteng orang lain. Jadi tidak usah tunjuk orang, evaluasi hati kita. Kalau kita dinasihati, nah kita marah, kemudian kita mudah memandang enteng orang lain, ada penyakit sombong dalam diri. Ini pesan bagi kita. Jamaah rahimahullah. Nah, kalau kita mau menjadi ibadur rahman, tekan kesombongan itu. Berjalan dari kami dengan rendah hati. Bahasanya mungkin mengatakan di pekaryawan deh. Itu di pakatula, paling di pakatula si baik pekaryawan. Jamaah rahimahullah. Kemudian selanjutnya berjalan di muka bumi dengan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri-ciri yang kedua adalah apabila kita
ciri-ciri hamba Allah yang Maha Rahman yang keempat itu adalah orang yang banyak-banyak berdoa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan atau azab neraka jahanam. Sesungguhnya azabnya itu sangat mengerikan. Inna sa'at mustaqarra wa muqafa. Di jahanam itu adalah seburuk tempat tinggal dan tempat menetap. Siapa sih di antara kita yang menginginkan masuk di sini? Tapi siapa di antara kita yang tidak ada sebab yang bisa menyebabkan kita masuk di sini? Kita semua punya sebab. Digagal kamu pacin di sisi teman. Tidak ada kali suci di antara kita. Siapa yang merasa paling suci di sini? Dan siapa di antara kita yang merasa tidak pernah melakukan dosa besar? Siapa kira-kira? Nah, dosa besar itu gampang sekali. Yang pertama itu adalah syirik. Kemudian yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar. Saya kira sudah ada yang penceramah sudah menjelaskan tentang kedurhakaan. Dan masih banyak dosa besar yang lain. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukannya? Setelah ada jawabannya, pertanyaannya mana semoga ukuran yang dapat. Yakin tak sudah pernah diampuni? Terkadang kita terlalu angkuh, terlalu sombong ketika kita sudah pernah berdoa, ya ampun, ya Allah ampunilah aku. Atau kita sudah pernah minta maaf kepada orang tua kita. Pertanyaannya, apakah benar Allah sudah mengampuni kita? Makanya kita harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari neraka jahanam. Jamaah rahimakumullah, masih ada rentetan-rentetan terkait tentang ciri-ciri ibadur rahman. Ya. Ada yang tentang bagaimana kita berinfak dan bersedekah, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pernah kikir, akan tetapi keterbatasan waktu yang ada. Mudah-mudahan di dalam waktu kita bisa membahas. Dengan kesimpulan pada malam hari ini adalah bahwa di antara ciri-ciri hamba yang Maha Rahman itu adalah yang pertama, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kebalikannya adalah tinggi hati atau sombong angkuh takabur. Kemudian yang kedua adalah berusaha menghindari pertengkaran dan perdebatan dengan meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak melewati malam-malamnya dengan banyak melaksanakan sholat malam. Kemudian yang keempat itu adalah banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita terhindar dari ancaman neraka jahanam yang merupakan tempat seburuk tempat menetap dan tempat tinggal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.